Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang apa enak selalu itu. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dan rezeki. Amin. Salam Bangunan Esteem. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Kadang Ngoplek. Hari ini saya akan berbagi tips atau informasi cara memodifikasi kipas elektrik fan Karimun X Singapura ya untuk pendinginan radiator di mobil saya sendiri, itu mobil Suzuki Steam teman-teman. Caranya sangat mudah kok teman-teman. Kebetulan ini ada contoh radiator yang sudah tidak terpakai ya. Ini radiator yang lama dan ini kipas elektrik fan Karimunnya. Ini saya beli second ya. Kemarin saya juga sudah bikin cara ngetesnya. Dan ini saya untuk berbagi informasi kalau teman-teman mau merubah kipas radiator standarnya teman-teman, kalau mau pakai kipas Karimun. Jadi menurut saya ini dudukannya sudah pas teman-teman. Rumah fan dari Karimun ini ternyata sudah pas teman-teman dengan dudukannya. Hanya saja kita perlu merubah di dudukan bautnya saja teman-teman, yaitu yang bagian atas sama yang bawah teman-teman. Bisa dilihat ya, ini saya paskan di radiator asli Suzuki Steam ya. Ini yang lama yang sudah nggak terpakai. Sebagai contoh biar teman-teman punya gambaran. Ini saya paskan dulu. Nah, ini teman-teman, ini sudah saya paskan dudukannya atau rumah dari elektrik fan Karimun ini pas sekali teman-teman. Hanya tinggal kita merubah dudukan baut ini. Baut atas ini yang samping kanan dan kirinya nanti tinggal dibikin plat aja. Plat baru aja, jadi yang lama kita buang saja. Yang kanan dan kiri nanti tinggal dibikinkan plat sama yang bagian bawah teman-teman. Ini ada mur 10 di sini bagian bawah. Ini tinggal dipotong, nanti dibikin plat lagi atau pakai yang lama tinggal dipasang lagi. Bisa dilihat ya teman-teman, biar punya gambaran kalau teman-teman mau memodif pakai kipas Karimun teman-teman. Jadi tinggal bikin plat, didudukan baut-bautnya saja teman-teman. Ini tinggal dibawa ke bengkel las, beres. Nah, paling sekitar 20 atau 30 ribu lah untuk biaya ngelasnya. Dan jangan lupa nanti juga baling kipasnya sama motor fan-nya dilepas dulu teman-teman, biar lebih aman. Ini cuma 3 baut kok, cuma pakai tray plus sama kunci 8. Dan ini posisi di tukang las ya, ini sudah alhamdulillah jadi tinggal dipotong aja seperti ini dan dibikinkan plat. Di tukang las pasti sudah paham untuk cara membikinnya, tinggal yang penting ada contohnya saja atau radiator yang dicopot lebih bagus biar lebih presisi teman-teman. Ini kebetulan karena radiator yang lama nggak dipakai, jadi buat contoh dan juga bisa buat gambaran teman-teman. Lihat ini platnya atas kanan kiri, dan yang bawah ini tinggal dikasih las plat lagi. Setelah itu tinggal pasang teman-teman. Dan ini proses pemasangannya alhamdulillah sudah jadi teman-teman, tapi mohon maaf karena tadi hujan gede banget jadi sempat tidak terekam, tapi pada intinya saya yakin teman-teman bisa masang sendiri karena cuma 2 baut kok. Ini kipas yang lama ya teman-teman, bisa dilihat ya, motor fan-nya kecil dan balingnya saya pakai yang 5 bilah dulu. Dan ini dudukan setelah jadi ya teman-teman, setelah dipasang bisa dilihat ya, sangat pas sekali teman-teman. Jadi cuma tinggal melepas baut ini teman, 2 baut ini kanan kiri, ini baut 10, terus radiatornya dilepas, angkat selang AC nya baru dimasukkan teman-teman. Tinggal pasang murnya lagi,
dua kanan kiri, yang satu di bawah teman-teman. Dan arahnya harus ke dalam ya teman-teman ya, atau menghisap ke dalam. Dan ini kabelnya pakai kabel yang lama ya, jaluran yang lama. Jadi untuk hisapan jangan terbalik. Dan setelah suhu kerja ini sudah nyala teman-teman, bisa dilihat ya, atau mungkin sedikit terdengar, bisa dilihat tembusannya sangat kencang teman-teman, bisa dilihat ya. Saya tes pakai kertas amplas sampai terbang teman-teman. Bisa dilihat hisapan dari hembusan dari hisapannya sangat kencang teman-teman. Itu yang saya rasakan ketimbang dari saat saya pakai yang kipas radiator bawaannya teman-teman. Dan apabila cut off atau termoswitch-nya sudah mendeteksi sudah dingin, kipas akan berhenti. Dan ini kipasnya sudah berhenti karena saya setel lebih cepat ya teman-teman, karena biar tidak terlalu lama. Ini saya setel di 54 derajat. Mohon maaf ini agak ngeblur ya teman-teman ya, karena kameranya kadang error ini. Itu saya setting lebih awal ya di 54 dan suhu mesinnya 53,7 derajat. Biasanya saya setting di 60 derajat teman-teman, 60 atau 65 derajat, atau menyesuaikan di suhu dashboard. Dan apabila suhu sudah panas lagi, kipas akan berputar lagi, begitu seterusnya teman-teman. Jadi perubahannya hanya tiga dudukan baut saja teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video awal. Baut atas kanan kiri dan yang bagian bawah satu. Selebihnya itu sudah pas teman-teman. Dan saya rasakan ini mantap, sangat mantap. Dan ini sudah mulai nyala lagi, atau thermoswitch sudah membaca suhu panasnya, otomatis kipas akan nyala lagi teman-teman. Bisa dilihat tembusannya dengan asap rokok ya, sangat-sangat kencang teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau merubah atau modifikasi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.